Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita bisa ada, beribadah, dan mendapat kesempatan untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bertolak dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita akan lihat ayat 27. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 27. Perenungan menjelang masa raya Paskah, atau kita sudah masuk dalam masa raya Paskah tahun ini. Sekali lagi Yohanes pasal 13 ayat 27, kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kita tahu bersama ayat ini adalah turning point-nya Yudas, adalah titik baliknya Yudas untuk setelah ini akan melakukan satu pengkhianatan yang dalam pemahaman orang Kristen, pengkhianatan yang terburuk sepanjang sejarah. Dia yang dipilih langsung, handpicked oleh Yesus, menjadi bagian dari kaum elit 12 murid yang disebut dengan satu jabatan yang sangat bonafit, rasul. Hanya ada 12 rasul dipilih langsung oleh Yesus menjadi pendampingnya 3,5 tahun, melihat, menyaksikan mata kepala sendiri, mencium aromanya, bahkan mujizat dan pengajaran Yesus yang luar biasa. Yudas ada di situ, sehingga jika dia tega untuk mengkhianati Kristus, bukankah itu adalah pengkhianatan terbesar sepanjang sejarah manusia? Ini adalah titiknya ketika dia akan segera pergi, ayat 31, sesudah Yudas pergi dia untuk mengkhianati Kristus, menjualnya di tua-tua orang Yahudi. Tetapi kemudian di ayat 27 ini kita temukan bahwa titik balik itu berawal dari ayat 27, katakan ia kerasukan iblis. Sehingga muncul berbagai macam teori dan tafsiran. Oh, Yudas itu sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam tidak mau mengkhianati Yesus. Tapi memang karena dirasuk iblis. Kok ini depo ayat? Kalau saya lempar pertanyaan ini, pernah melihat orang kerasukan?
Minimal di video TikTok mungkin ada. Saya nggak punya TikTok sampai sekarang, tapi saya tahu di TikTok ada begitu banyak informasi dan video ya. Pernah lihat orang kerasukan? Atau di televisi, atau dengar cerita orang, bagaimana prosesnya? Mulai ada berubah muka, mata mulai naik setengah. Tergantung iblis macam apa yang merasuk. Saya pernah dengar cerita-cerita, wih, yang masuk di dia itu iblis harimau. Kenapa? Kok dia mengeong? Itu iblis kucing itu meong. Harimau mengaum. Oh iya, maksudnya itu. Ada yang iblis ini, dia sampai bisa panjat-panjat. Oh monyet, mungkin. Atau cicak, itu sama saja. Bahkan ada saya dengar cerita, itu orang kerasukan tuh, 10 laki-laki yang pegang itu nona kiciana masa semua terlempar. Pernah dengar? Omong kosong itu. 10 laki-laki pegang satu nona kiciana. Yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa kata kerasukan dalam konsep yang ditulis oleh Yohanes beda dengan apa yang kita pahami. Kita ini orang Indonesia. Ini masyarakat Yunani. Itu beda. Nanti saya cerita. Supaya kita akan menghilangkan segala macam teori-teori yang tidak perlu. Tahun 300 misalnya, tahun 300 Masehi, itu muncul Injil Yudas. Tiba-tiba muncul Injil Yudas, tahu siapa yang tulis, dan kita tidak akui masuk dalam Alkitab karena isinya membela posisi Yudas. Bahwa Yudas itu karena maksudnya baik. Ingin supaya Yesus muncul, ingin supaya Yesus melepaskan kemanusiaannya dan muncul sebagai Tuhan. Memang kalau dalam bayangan kita memang keren banget. Misalnya dia lagi disalib begini saudara, lagi disalib, sementara disalib lalu tiba-tiba dia cabut itu paku di tangan. Dia cabut di kaki, lalu dia terbang. Lalu dia bilang, akulah Mesias. Keren. Saya yakin semua orang Yahudi bertobat waktu itu. Itu teori-teori yang dimunculkan untuk membela posisi Yudas. Tapi dengar bapak, kata kerasukan iblis dalam konsep Yunani tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Dalam konsep Yunani, iblis itu, setan itu sifatnya adalah pengaruh. Sifatnya adalah unsur yang mendekati manusia lalu memberikan pengaruh, memberikan bisikan, dalam tanda kutip, jangan cari-cari mana itu bisikan setan, jangan, nanti dia omong betul kau lari tiba-tiba. Tetapi dia mengkondisikan sesuatu. Plato pernah berkata bahwa Sokrates gurunya adalah iblis baginya. Karena ketika dia mengikuti Sokrates, Sokrates berbicara dan Plato terpengaruh. Ini masalah pengaruh. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 13, kita naik ke atas, kita mulai melihat di ayatnya yang kedua. Yohanes 13 ayatnya yang kedua. Yang sudah lihat katakan amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ini dia. Dan dalam Injil, dalam keempat Injil yang menulis bahwa waktu Yudas mengkhianati Yesus, dia sementara kerasukan iblis, hanya 2 penginjil. Yohanes yang memang menulis untuk mayoritas kaum Greko-Roma dan Lukas. Lukas yang memang menulis kepada Theophilus, orang Yunani. Jadi kerasukan iblis yang dimaksud di sini adalah dalam frame berpikir orang Yunani, bukan possession yang seperti kita lihat di film-film, tetapi satu kondisi yang diciptakan, pengaruh yang diciptakan membuat orang tersebut ikut kemauannya. Sehingga iblis di sini berdiri dalam posisi lawan Allah. Posisi tidak berkenan kepada Tuhan.
posisi mau menghilangkan, menggagalkan rencana Allah. Iblis ada di situ. Lalu Yudas dikondisikan, dipengaruhi supaya tidak turut rencana Tuhan, tetapi memikirkan alternatif yang lain selain kehendak Allah. Dibisikkanlah untuk mengkhianati Yesus. Bagaimana dengan saya dan saudara saat-saat ini? Tadi kita nyanyi dengan syahdu. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Tahukah kita akan rencana Tuhan? Tahukah kita? Tahu. Dari mana? Dari firman dan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Kita sudah tahu apa kehendak Tuhan. Yang baik, yang indah, yang lemah lembut, yang penuh sukacita, yang mulia, yang agung, yang penuh damai sejahtera. Itu rencana Allah. Tetapi dengar baik-baik, begitu kita kenal rencana Tuhan, tahu rencana Tuhan, sama seperti Yudas, iblis akan datang kepada saya dan saudara. Tenang, tidak seperti kuntilanak yang mengintip di balik gorden. Tetapi sebuah kondisi. Ada bisikan di situ, ada arahan di situ, ada alternatif, dan dia mulai menggayat kita. Ayo berpaling dari rencana Allah, buat rencanamu sendiri. Setelah ini kita akan melihat, atau kita masuk saja pada kejadian di 2 taman yang terpisah jarak dan waktu. Taman yang pertama bernama Eden, taman yang kedua bernama Getsemani. Ada 2 orang di sana yang mewakili seluruh ras manusia. Di Taman Eden ada Adam. Kenapa kok Adam yang disebut? Dia perwakilan ras manusia. Adam ada di sana. Apa yang dinikmati oleh Adam? Segala fasilitas kerajaan Allah. Mau perlu apa tinggal ambil. Tidak ada pergumulan, damai sejahtera, sukacita, peace. Ini sudah dilarang leto. 2, 3, 1, peace. Sarangeo. Lalu iblis datang di dalam rencana Allah yang indah, di dalam rencana Allah yang baik. Iblis datang dan dia membisikkan rencananya. Tidak dengan kerasukan seperti yang kita pahami, tetapi dia mendekati Hawa. Hawa kemudian membawa kepada Adam, dan mereka menyimpang dari rencana Allah, jatuh ke dalam dosa. Apakah rencana Allah yang gagal? Tidak. Manusia yang gagal terus berjalan dalam rencana Allah, menyimpang dia. Aku mengenalmu secara pribadi. Kurang kenal apa Adam dan Hawa dengan Tuhan? Firman Tuhan bilang seperti biasa, tiap pagi Tuhan Allah turun ke Taman Eden berjalan-jalan, dan dalam berjalan-jalan itu memanggil Adam, Adam, Hawa tiap hari. Hawa, Adam, dan Adam akan datang setiap hari. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tahu mereka tentang pribadi Tuhan. Tetapi ketika dikondisikan, melenceng. Bapak Ibu Saudara, mari kita waspadai gerakan-gerakan iblis tahun 2024. Haleluya. Harus banyak tengking. Tahu tengking? Saya turun dari tangga, siswi muncul dari sini. Turun dari tangga kan tak halang. Begitu ketemu, dia lihat saya, darah Yesus. Saya tersinggung, saudara-saudara. Iya, memang beta baru bangun, tapi saya kan pun tampang ini bukan kayak setan. Tolong, tengking itu pada waktu dan tepat, pada sasaran yang tepat. Kalau itu setan, tengking dalam nama Yesus. Haleluya. Ada dosa yang menggoda, darah Yesus. Ada godaan untuk berpikir yang lain, darah Yesus.
Kenapa begitu? Kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Masih dalam konsep Yunani tadi. Saya baca artikel ini, dia bilang begini. Iblis dalam konsep Yunani, dia akan mempengaruhi orang, dengar ini, untuk memunculkan sifat asli orang itu yang memang sudah ada di dalam. Cuma sifat asli ini sudah tertutup. Tertutup karena ilmu pengetahuan, norma-norma, etika-etika. Kalau beta lanjut, firman Tuhan. Saya baca lagi sifat asli maksudnya. Lalu saya lihat satu ungkapan bahasa Latin bilang begini, homo homini lupus. Apa itu? Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dan saya simpulkan, ternyata karena dosa, karena sudah jatuh, karena moral sudah hancur, karena terpisah hubungan dengan Tuhan, saya dan saudara sudah ada di state atau keadaan yang bobrok. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah terputus hubungan dengan Allah. Sehingga kita sifat aslinya, jati dirinya jahat. Jahat. Itulah manusia. Tetapi kenapa sekarang kita sudah tidak jahat dalam tanda kutip? Ya karena sudah terima firman Tuhan. Karena ada Yesus, karena sudah ditebus. Haleluya. Orang-orang yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus boleh lambaikan tangan. Kita orang-orang yang diselamatkan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Itu kita yang baru. Tetapi iblis dalam konsep ini akan berusaha membangkitkan kembali yang sudah terkubur lama. Saudara, saya yakin Yudas ini baik kok dia sebenarnya awalnya. Kok dia so ikut Yesus tuh. Tetapi sifat asli yang buruk itu masih ada. Dan dalam beberapa kasus dia muncul. Misalnya Yudas nih. Ada seorang wanita datang kepada Yesus. Wanita ini kemudian mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Saya lupa, ada pendeta pernah khotbah, hitung dia punya harga itu minyak. Pokoknya mahal, minyak wangi, parfum yang mahal, diurapi. Orang-orang waktu lihat itu, so sweet. Ya kan, minyak yang mahal diberikan kepada Yesus, so sweet. Yudas, so lihat tuh, coba itu minyak parfum yang mahal so jual, kok itu uang bagi-bagi di orang miskin. Nah itu tanda-tanda tuh. Masih melestarikan sifat yang lama. Ada di sini, son ada. Son ada di sini, son ada yang mengaku. Kita lihat orang ada berbuat baik, kita lihat begitu saja. Dipikir Tuhan lihat sendiri. Kita lihat orang sukses, sana tuh. Itu karena orang dalam tuh. Sekarang susah kalau tidak ada orang dalam. Dalam beberapa peristiwa sifat asli itu terlihat. Kalau saya tanya ada di sini yang sudah sempurna? Tidak ada yang angkat tangan, saya aja takut tahan tangan. Yang kita maksud dengan tidak sempurna apa? Ada beberapa kali beta, nah itu tanda-tanda beta sebenarnya jaga bapak Pak Pendeta, hidup dia jaga, tapi meledak. Tiba-tiba berarti masih kayak Yudas dong. Masih ada gejala bahwa ini bisa kena satu kali nanti dia akan mengkhianati Yesus. Dan firman Tuhan melanjutkan penjelasan bilang begini, Yudas itu ngomong begitu bukan karena dia peduli dengan orang-orang miskin.
Tapi karena dia ada fee di itu, uang kalau masuk kas. Begitu uang masuk kas, Yesus bilang, belanja roti dulu, siap bos. Dia jalan, dia beli roti untuk murid-murid Yesus, dia tambah beli rokok 2 bungkus. Pencuri. Ini perenungan kita Bapak Ibu. Kalau kita berkaca, saya berkaca pada firman Tuhan, dan masih ada gejala-gejala kehidupan lama, pola pikir lama yang ternyata belum mati sepenuhnya dalam hidup saya dan hidup saudara, hati-hati, di ujung jalan sana bisa-bisa kita menjadi seperti Yudas. Hati-hati. Kita mau menghindari itu, amin. Haleluya. Ketong sili dia. Silinya bagaimana? Nah ini kita belajar dari taman yang kedua, Taman Eden. Kita lihat kondisi yang dialami oleh Yesus. Saya suka kita baca di Matius coba. Matius, kalau saya tidak salah ini yang paling mewakili lah. Matius 26. Jadi kalau Taman Eden adalah taman kegagalan, Taman Getsemani adalah taman pembelajaran bagi saya dan saudara. Matius 26 ayat 36 dia bilang begini, sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia bawa Petrus, 2 anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Kalimat kedua di ayat 37 bilang begini, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Mendahului kejatuhan Adam, ada fasilitas, ada hadirat Tuhan, ada keenakan hidup, sejahtera, sukacita. Tetapi mendahului contoh yang akan kita lihat di Taman Getsemani, ada sedih dan gentar. Inilah yang mewakili perasaan saya dan saudara ketika hidup di dunia yang penuh pergumulan ini. Banyak masalah kita, saudara. Di balik senyum orang-orang yang kita temui, ada persoalannya, ada pergumulannya. Coba lihat kiri kanan dan beri senyum. Senyum yang Anda lihat itu ada pergumulannya. Dan kalau dia tarik agak 45 derajat, itu pergumulan berat. Kecuali Om Sef, dia senyum memang tulus ikhlas. Pergumulan selewat mangkal. Sedih dan gentar, dan ayat 38 dia tidak malu untuk mengakui itu. Ayat 38 lalu katanya kepada mereka, murid-muridnya beta sah, saudara, kalau mengeluh, orang yang beta bisa mengeluh hanya bepu istri. Mertua, orang tua, setiap ditanya bagaimana, aman. Malu dong bilang banyak pergumulan. Apalagi jemaat, beta tidak akan mengeluh kepada jemaat. Pokoknya dong liasa super. Tapi saking beratnya yang harus Yesus tanggung, dia bilang kepada murid-muridnya, senada harga diri lah. Dia bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, saya mau katakan tidak ada satu keadaan yang lebih buruk, yang lebih rendah daripada keadaan Yesus di Getsemani. Saya dan saudara mungkin sudah pernah mengalami persoalan. Kemarin saya dengan istri saya ngobrol-ngobrol, dia bilang begini, kalau ketong ingat-ingat, semua persoalan lewat-lewat juga. Dia bilang, ya iyalah. Ketong sudah pernah lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat COVID, lewat itu. Iyalah lewat. Terus. Karena Tuhan tolong kita, amin. Tapi kasusnya Yesus tidak ada pertolongan Bapa. Bapa memalingkan muka. Bapa tidak menolong Yesus. Karena dia harus menanggung dosa isi dunia sendiri. Makanya dia hancur.
tidak mampu. Ayat 39, ya Bapakku, ya sujud berdoa, ya Bapakku, doa yang sangat sederhana, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Inilah kemanusiaan yang berteriak, ketidakmampuan, keterbatasan. Karena ingat, Yesus untuk menebus saya dan saudara jadi manusia seutuhnya. Inilah kemanusiaan yang berteriak, Bapa kalau boleh, sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi kunci kesuksesan Yesus untuk tidak jatuh seperti Adam di Taman Eden adalah ini. Ayat 39 kalimat yang kedua, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau. Haleluya. Jangan seperti yang aku mau, tapi yang Tuhan mau. Ini adalah ungkapan yang enak sekali diomongkan. Sedap ini. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki. Tapi Anda harus tahu pergumulan besar di balik kalimat ini. Di kalimat ini dia tidak sementara bertarung melawan kesedihan lagi. Dia tidak sementara berjuang melawan keadaan, tetapi dia melawan dirinya sendiri. Ketong perkara 50.000 saya bisa pukul orang. Kan mana? Betul kosong. Jangankan 50.000. Perkara orang lewat saja, lu belum tahu beta lu mentang-mentang mobil bagus. Ini perjuangan terberat melawan saya. Me versus me. Saya melawan saya. Untuk menyerahkan bukan aku, tetapi kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangun diri kita. Saya masih ada dalam satu tema besar, oikodomeo. Mari kita bangun diri kita dengan cara meruntuhkannya. Mari kita bangun diri kita dengan cara menghancurkannya. Mari kita hidupkan diri kita dengan cara membunuhnya. Apa yang dibunuh? Keakuan. Hanya dengan itu Yesus menang. Hanya dengan itu saya dan saudara menang. Kita masih akan menghadapi tantangan demi tantangan ke depan. Kita masih akan berjuang di hari-hari yang akan datang. Kalau egomu, dirimu tetap menjadi pimpinan tertinggi, maka engkau akan bergumul sendiri, berjuang sendiri, capek sendiri, binasa sendiri. Tapi kalau engkau rela menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan berperang ganti kita. Kehendaknya yang terjadi. Sepertinya kita kalah karena memang mengalah. Tetapi Tuhan menjamin kemenangan yang terbaik bagi saya dan saudara. Selamat memaknai Paskah 2024 di hari-hari ke depan, dan semoga dalam masa raya Paskah ini kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Amin.